Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang SKD, yaitu terkait tentang materi TKP atau tes kepribadian, tes karakteristik pribadi atau TKP. Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam materi dan contoh soalnya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, untuk lebih mudah, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada materi dan contoh soal juga pembahasannya. Oke, yaitu terkait tentang TKP atau tes karakteristik pribadi terkait tentang kreativitas dan inovasi. Di video sebelumnya kita sudah membahas materi dan contoh soal tentang semangat berprestasi dan integritas diri. Nah, sekarang kita masuk masih TKP ya, contoh soalnya nanti dan materinya, yaitu tentang kreativitas dan inovasi. Nah, dalam tes kreativitas ya, itu tujuannya ini untuk mengukur seberapa tinggi Anda memiliki daya cipta untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, jadi bagaimana kreativitas kita itu untuk bisa membuat sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru tersebut dapat berupa benda fisik, cara, sistem, ataupun hal-hal lain. Nah, jadi sesuatu yang baru, teman-teman, sesuatu yang baru tersebut haruslah memiliki kelebihan tertentu dari yang lama. Nah, kita harus kreatif. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang di sebelumnya ini kurang, berarti kita harus lebih kreatif lagi. Nah, apakah lebih baik sistemnya, lebih baik pencapaiannya, lebih hemat sumber dayanya, ataupun kelebihan lain yang signifikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kreativitas ini sangat dibutuhkan. Nah, jadi dalam tes CPNS itu makanya adanya TKP. Jadi tidak hanya melihat integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas juga dibutuhkan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk bisa menjawab soal ya, ini khusus untuk CPNS. Dan bagi yang sudah menjadi PNS, ini pun harus bisa belajar ya untuk bisa menjadi kreatif dan inovatif. Nah, kemudian tes inisiatif bertujuan mengukur tingkat kedewasaan dalam mencetuskan suatu ide tertentu yang berguna bagi organisasinya, baik instansi pemerintah, perusahaan, maupun instansi lain. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi inisiatif ini ya erat kaitannya dengan kreativitas kerja. Namun, ini keduanya ini memiliki perbedaan ya. Nah, kalau inisiatif ya, ini adalah idenya. Kalau inisiatif diingat aja, itu adalah idenya. Sedangkan kreativitas itu adalah pelaksanaan atau penerapan ide tersebut. Nah, jadi ini saling melengkapi ya antara inisiatif dan kreatif. Oke, teman-teman, kita akan lihat contoh soal. Dan contoh soal ini sering sekali muncul di tes CPNS 2018 maupun tes CPNS 2019 kemarin. Nah, ini yang terkait tentang kreativitas dan inovasi. Oke, kita akan lihat contoh soal yang pertama. Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat yang mempunyai poin 5?
Ini semua jawaban mempunyai nilai ya, kalau TKP ya, mulai dari 1 sampai dengan 5. Oke teman-teman, silakan dijawab sendiri dulu sebelum saya menjelaskan penjelasan dari soal ini. Oke teman-teman, langsung saja. Jawaban yang tepat adalah B. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. B mempunyai poin 5. Jadi ini adalah poin yang paling tinggi. Kenapa jawabannya B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat? Karena disinilah dibutuhkannya itu kreativitas dan inovasi. Jadi kita harus bisa mengumpulkan ide yang baru. Berarti ini nggak diterima, berarti harus cari yang baru. Kita harus kreatif. Kalau kita nggak kreatif ya kita akan ketinggalan terus ya gitu. Makanya lebih cocoknya ini adalah B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Kalau misalnya A merasa sangat kecewa, itu jelas ya, kita kecewa, berarti kita nggak kreatif. Kemudian kecewa juga, ini yang nomor C, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. Ya udah kecewa melupakan, berarti kita juga nggak kreatif. Kemudian bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia menerimanya. Nah ini namanya keras kepala. Udah tahu usulan kita nggak diterima, pasti nggak diterimanya karena hal tertentu. Ya mestinya kita cari yang baru usulannya, jangan lagi bersikeras untuk harus diterima ya, seperti itu. Jelas ya. Kemudian yang E, ditolak bukanlah sesuatu hal yang baru bagi saya. Ini pasrah namanya. Menerima, udahlah, ditolak ya udahlah. Gitu. Jangan seperti itu. Oke, kita akan lihat pembahasan dan poin nilainya. Ini ada penjelasan. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Nah, ini ada pilihan jawaban dan poin nilai. Kita lihat yang A, ini mempunyai poin nilai 2. Kita akan lihat. Merasa sangat kecewa. Nah, ini mempunyai poin nilai 2. Oke. Kemudian yang B, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Ini mempunyai poin nilai 5. Seperti yang saya katakan tadi, tepat ya. Kemudian yang C, kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut. Nah, kita akan lihat poin nilai nomor C yaitu 4, yaitu di bawah 5, mendekati 5 ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat yang D itu mempunyai nilai 1 teman-teman. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Ini keras kepala ya, wajar lah. Poin nilainya ini adalah 1. Kemudian yang E ini ditolak bukanlah sesuatu hal yang baru bagi Anda. Ini mempunyai poin nilai 3. Oke teman-teman, jelas ya? Jadi seperti inilah model bentuk soal TKP. Kita harus jeli, kita harus tahu arah soalnya itu kemana, apakah masuk kepada semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, ataupun orientasi. Itu ada juga banyak ya, kreativitas, orientasi, kemudian implementasi, integritas diri. Nah itu banyak, itu dalam TKP. Jadi kita yang penting tahu aja, oh ini soalnya nih masuk kemari, nah ini soalnya masuk kemari. Jadi kita harus paham dulu materinya. Nah jadi banyak ya yang nggak tahu tentang materi TKP. Jadi saya sendiri waktu saya belajar itu, saya belajar materi tentang TKP, bahwa TKP ini seperti ini gitu. Karena kan kita nggak bisa mengandalkan kalau TKP itu mudah ya, nggak bisa juga ya, karena kita kan harus tahu juga bahwasanya TKP itu juga punya materi. Jadi dasar-dasarnya itu punya. Nah aspek-aspek yang dinilai itu ada. Nah jadi seperti itu. Kemudian kita akan lihat contoh soal yang kedua. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda. A. Berniat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide karena akan kecewa jika tidak diterima. Nah,
Ini teman-teman kira-kira apa jawaban yang tepat? Ya, jadi teman-teman silahkan lihat, silahkan dibaca, dan silahkan jawab sendiri dulu. Oke, jawaban yang tepat dan yang mempunyai poin nomor 5 adalah A. Berniat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Ini mempunyai poin jawaban yang paling tinggi, yaitu 5. Oke teman-teman, kita akan lihat penjelasannya ya, penjelasannya. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Ini semangat kita ya. Yang dilihat di sini semangat. Oke, kita akan lihat poin yang pilihan jawaban dengan poin nilai. Yang pertama adalah A dengan poin nilai 5 seperti yang saya katakan tadi. Kemudian yang B dengan poin nilai 1. Nah, kita akan lihat tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. Nah, ini poinnya paling rendah ya, teman-teman. Nah, jadi dari soalnya saja sudah nampak ya, pimpinan yang menggelar rapat. Jadi, pegawai diharapkan ini, pimpinannya ini mengharapkan bahwasannya pegawainya ini harus memberi usulan ya. Nah, jadi kita nggak berminat, makanya poinnya itu 1. Kemudian kita lihat yang C, akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Nah, ini jawabannya ini kan terarah sedikit ya, akan mengajukan suatu ide jika diminta oleh pimpinan. Sedangkan pimpinan sudah meminta dari awal ya, dari awal di soalnya. Kita akan lihat poinnya berapa. Ini poinnya adalah 4 ya. Kemudian kita lihat yang D yang mempunyai poin 3. Mungkin berminat untuk mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. Ini mempunyai poin 3. Kemudian yang E, ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Ini mempunyai poin 2. Nah, jadi dalam model soal seperti ini, jadi kita dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, jadi kalau misalnya kita seperti ragu-ragu mengajukan suatu ide, sedangkan kalau dalam hal kreativitas kita membutuhkan ide-ide yang baru yang tidak sama dengan sebelumnya. Oke. Kemudian ada tips untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, ini ada beberapa tips dari saya. Yang pertama sekali ini cobalah mengerjakan sesuatu rutinitas dengan cara yang berbeda dari biasanya. Kemudian yang kedua, cobalah pergi ke kantor dengan rute dan kendaraan yang berbeda. Kemudian 3, cobalah memikirkan sesuatu ide yang belum pernah terlintas dalam benak. Yang keempat, cobalah untuk sering bertukar ide dan gagasan dengan orang lain yang lebih pintar. Yang kelima, jadilah orang yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Nah, jadi ini jangan kita terfokus dengan diam dan hanya menunggu perintah atasan. Jadi kita harus lebih kreatif, teman-teman, dalam segala hal. Nah, jadi tidak hanya kreativitas yang dibutuhkan, namun semangat kita dalam bekerja juga sangat dibutuhkan. Oke, teman-teman, jelas ya? Syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya masih tentang SKD terkait TKP, yaitu tentang aspek-aspek dari TKP, mulai dari orientasi pada pelayanan, kemudian ada lagi tentang orientasi kepada orang lain, kemudian kemampuan mengendalikan diri, kemampuan beradaptasi. Insya Allah kita akan bahas semua aspek-aspek yang ditanyakan di tes CPNS terkait tentang TKP, tes karakteristik pribadi. Insya Allah akan ada video-video selanjutnya, dan semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan ikut tes CPNS 2021. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu.
Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.